Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun berkumpulnya hanya secara online ya. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rani Trianti dengan NIM 1902340 dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga segala urusan yang sedang teman-teman lakukan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja ya. Jadi di kesempatan kali ini aku mau ngapain sih? Kira-kira ada yang tahu? Ya, jadi di kesempatan kali ini aku kembali mau mereview sebuah buku. Setelah beberapa bulan lalu aku sempat mereview buku yang judulnya Tatanan Waktu. Nah, kali ini aku kembali mau mereview buku. Tapi buku yang akan aku review ini adalah buku yang berhubungan dengan tafsir. Jadi, langsung aja buku yang akan aku review sekarang adalah ini. Judulnya Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Modern. Nah, buku ini ditulis oleh Ignaz Goldziher. Aku nggak tahu ya cara pengucapan yang tepatnya itu seperti apa, karena aku bacanya sesuai tulisan di sini aja, Ignaz Goldziher. Begitu. Selanjutnya, buku ini itu merupakan buku terjemahan. Jadi buku ini, judul asli buku ini itu adalah Mazhab Tafsir Al-Islami yang terbit di tahun 1850 di kota Beirut, Lebanon. Begitu. Nah, sebelum kita membahas isi dari buku ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu, kita ta'arufan dulu sama penulis bukunya. Nah, ngomongin tentang penulisnya, Ignaz Goldziher. Kira-kira siapa sih sosok Ignaz Goldziher ini itu? Oke, kita mulai riwayat hidupnya ya. Jadi Ignaz Goldziher lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1850 di kota Hongaria. Ignaz Goldziher ini itu memiliki sifat ingin tahu yang sangat tinggi gitu. Nah, hal ini tuh terbukti ketika dia kecil, pada usia 5 tahun dia sudah mempelajari perjanjian lama yang berbahasa Ibrani. Kemudian di usia 8 tahun dia mempelajari Talmud dan di usia 12 tahun dia sudah mulai mengeluarkan karyanya yang berkaitan dengan nenek moyang Yahudi, dan di usia 19 tahun dia sudah mendapat gelar doktoral dari Universitas Berlin. Oke, lanjut. Setelah tadi kita sedikit menyinggung tentang riwayat hidup dari sang penulis, kita kembali pada bukunya. Ini bukunya. Jadi tampilan depannya seperti ini. Sampingnya kayak gini dan belakangnya kayak gini. Itu. Mazhab tafsir merupakan tema besar yang berusaha mengkaji kritis mengenai berbagai upaya dari kelompok maupun individu untuk menegakkan kitab suci Al-Quran. Bagaimana setiap dari mereka memahami dan menginterpretasikan setiap makna kata sehingga satu kata memiliki ragam tafsir dan pemahaman yang berbeda-beda. Lanjut ke isinya ya. Jadi di buku ini tuh dibagi menjadi 6 bab, yang mana di setiap babnya itu ada subbab-subbabnya lagi. Nah, bagian pertama atau bab pertama yaitu tafsir tahap awal. Nah, subbabnya itu ada munculnya tafsir ideologi, kemudian perbedaan kiroat,
Qiraat Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, tambahan pada mushaf Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, penolakan terhadap qiraat ghair masyhurah, kemudian qiraat liar yang bertentangan dengan mushaf Utsmani, kemudian mengganti lafaz Al-Qur'an dengan yang semakna. Selanjutnya turunnya Al-Qur'an dengan 7 huruf, pendapat para teolog tentang perbedaan qiraat, Ibnu Shanbuz dan mazhab bacaannya, kemudian Abu Bakar Al-Athar, Al-Muqarri, dan yang terakhir, subbab terakhir, posisi pakar gramatika atau nahwu. Itu di bab pertama. Selanjutnya di bab kedua, judulnya itu Tafsir bil Ma'thur. Di sini subbabnya itu ada Israiliyat dalam tafsir, definisi tafsir bil Ma'thur, tafsir Ibnu Abbas dan syair Arab, kemudian Mujahid dan Ikrimah, Ali bin Abi Thalhah, perbedaan riwayat dalam tafsir bil Ma'thur, At-Tabari dan tafsirnya. Itu subbabnya yang bab 2. Lanjut ke bab 3, judulnya itu Tafsir dalam Perspektif Teologi Rasional. Subbabnya itu ada Mu'tazilah dan para penentangnya. Selanjutnya provokasi pembunuhan terhadap At-Tabari. Kemudian perihal Mujahid, Al-Makki, metode Mu'tazilah dalam menggambarkan sifat Tuhan, karya-karya Mu'tazilah dalam tafsir, Zamaksyari dan Al-Kashaf, kemudian Fahruddin Al-Razi dan tafsirnya. Selanjutnya metode Zamaksyari dan Mu'tazilah dalam tafsir. Kemudian peran akal menurut Mu'tazilah, persepsi para teolog, dan yang terakhir syafaat bagi para pendosa di akhirat. Berlanjut pada bagian 4 atau bab 4, judulnya itu Tafsir dalam Perspektif Tasawuf. Nah, subbabnya itu ada perihal wahdat al-wujud, selanjutnya tafsir dengan menggunakan takwil, perihal Ikhwan al-Safa, takwil Ikhwan al-Safa terhadap teks keagamaan, misteri Ikhwan al-Safa, as-Sofa, kemudian perihal Al-Ghazali, pendapat Al-Ghazali tentang syirat, pendapatnya tentang syafaat dan karomah, antara Ikhwan al-Sofa dan para mutawasif, kemudian perihal Al-Halaj, metode Pilon sebagai acuan kaum sufi, tafsir simbolik, perihal Ibnu Arabi, kemudian Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam, kemudian tafsir Ibnu Arabi dengan wahdah al-wujud, selanjutnya keutamaan ilmu sufi atas ilmu deskriptif, Ibnu Arabi dan filsafat Yunani, kemudian Syekh Suja'i, takwil kisah al-fil, metode sufi Ismailiyah, takwil atas ritual-ritual Islam, kemudian ibadah zohir dan batin, esensi sholat menurut Ibnu Sina, perihal Asy'arani, dan yang terakhir hujah kaum sufi. Wah, di bab keempat ini banyak banget ya subbabnya yang dibahasnya. Selanjutnya di bab 5 atau bagian 5, judulnya itu adalah Tafsir dalam Perspektif Sekte Agama, sekte keagamaan. Yang pertama subbabnya itu perihal Syiah, kemudian perihal Khawarij, posisi ahli dalam tradisi Ahlu Sunnah, Syiah dan Mushaf Utsmani, urutan surat menurut Syiah, contoh qiraat lain yang berbeda. Selanjutnya Syiah, Al-Quran dan tafsirnya, kemudian takwil ayat An-Nahl, An-Nur, Al-Balad, Ar-Rahman, dan Atin, dan yang terakhir Al-Zaitun. Itu subbab dari bab 5. Dan yang terakhir, bab 6 atau bagian 6, ini judulnya Tafsir Era Kebangkitan Islam. Subbabnya itu tentang Islam dan peradaban modern, perihal Neo-Mu'tazilah, menolak ijma, perihal Ahmad Khan, gerakan pembaruan di Mesir dan di India, perihal Afghanistan, Syed Rashid Ridha dan majalah Al-Manar, hegemoni mazhab 4, penafian vitalitas fikih, kedekatan mazhab M. Abduh dengan doktrin Wahabi, otoritas kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, metode M. Abduh dalam mengkaji Al-Quran,
Al-Quran dan sains modern. Dan yang terakhir, Abduh tentang poligami. Nah, itu adalah bab beserta subbab-subbab yang ada di buku ini. Mungkin cukup sekian dari aku. Semoga apa yang telah aku sampaikan bisa bermanfaat umumnya untuk kita semua dan khususnya untuk diri aku sendiri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian atau terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Semoga teman-teman selalu tidak pernah bosan dalam belajar dan menuntut ilmu dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.